seperti terpantau di lokasi yang bermasalah saat ini sedang membangun sebuah bangunan. Tanggapan Ibu seperti apa terhadap bangunan yang ada saat ini? Ya saya merasa itu punyanya saya, haknya saya. Tapi kenapa tetap dibangun gitu? Sebenarnya berdasarkan putusan ini kan seharusnya ya dihentikan. Tapi kenapa sampai sekarang ini masih diproses dulu? Maka itu saya minta dengan segera yang bersangkutan, kalau mereka sudah membaca putusan ini, harus dihentikan dan dikembalikan seperti semula. Sebagai penasihat hukum kami minta supaya di Krestim Umum Polda NTT melanjutkan proses penyelidikan terhadap laporan tanggal 12 September tahun 2023. Dan kami meminta kepada Ibu Afriana Kaho yang sedang membangun di lokasi tanah sengketa menghentikan semua kegiatan-kegiatan di atas tanah sengketa. Sebidang tanah terletak di RT 013 RW 003 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan saat ini sedang didirikan sebuah bangunan oleh Afriana Kaho dipermasalahkan Lenindun. Menurut Lenindun, tanah tersebut merupakan miliknya, bukan milik Afriana Kaho, didasari dengan bukti-bukti yang ada. Selengkapnya, simak penjelasan Lenindun berikut ini. Pemirsa Suara Fakta Hukum di mana saja berada, pada saat ini kami sedang berada di kediaman Ibu Leoni Magdalena Ndun. Untuk diketahui, Ibu Leni saat ini sedang mempermasalahkan sebidang tanah miliknya yang terletak di RT 013 RW 003 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Ini Ibu Leni bisa menjelaskan seperti apa sehingga bisa memiliki sebidang tanah di tempat tersebut? Tanah itu dimiliki saya itu pada tahun 1985. Pada waktu itu tanah itu merupakan tanah kapling, tanah pemerintah yang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, dibagi-bagikan kepada masyarakat, terus saya salah satu membeli tanah itu dari masyarakat. Nah, pada tahun 90 itu dari GS itu proses kepemilikan. Jadi tahun 90 itu sudah proses kepemilikan, di mana kepemilikan itu diajukan oleh pemerintah yang kita kenal Lemprona. Maka selama prosesnya Rona itu ada sekitar 45 bidang. Salah satunya saya di dalamnya. Nah, jadi dan pada tahun 1993 sertifikatnya keluar atas nama saya. Sertifikatnya ini. Belinya dari siapa Ibu? Itu tanah itu sebenarnya itu punyanya Daok. Kalau secara proses tadi punyanya Daok ke pemerintah dibagikan ke masyarakat, terus terjadi jual beli. Nah, saya beli dari Pak Hengki Tengoro. Sudah selesai. Dan pelepasan hak itu langsung dari Daok. Pelepasan hak langsung dari Daok. Jadi pelepasan hak itu terus berdasarkan pelepasan hak itu maka adakan Prona. Maka ada 45 sertifikat itu yang diterbitkan oleh pemerintah agraria. Salah satunya saya di dalamnya. Maka sertifikat ini terbit tahun 93. Nah, selama tahun 93 itu sampai sekarang itu proses saya tetap sebagai warga negara yang tahu berduduk di atas tanah-tanah ini, saya wajib membayar pajak. Jadi pajak saya itu sekian belas tahun, ada semua di dalam, buktinya ada. Nah, itu saya sekian belas tahun itu. Nah, tiba-tiba pada tahun 2016 tiba-tiba ada yang mengaku tanah itu kepemilikannya oleh Afriana Kaho. Terus saya tanya, kok itu kan tanahnya saya, tapi kenapa ada di Afriana Kaho? Kata Afriana Kaho dia beli dari Mulus Kunai. Gitu. Maka pada tahun 2016 itu anak saya bikin bendera itu diroboh oleh preman-preman. Siapa yang roboh
pendirian waktu itu? Preman. Preman dari mana? Ya preman yang Dibawa oleh siapa maksudnya? katanya ya oleh yang menguasai lahan itu. Siapa yang menguasai lahan itu? Afriana Kaho. Katanya begitu. Maka itu terus sehingga pada tahun 2022 itu karena setelah jadinya seperti itu saya pergi ngecek kembali di agraria, maka agraria mengeluarkan pengecekan sertifikat bahwa sertifikat jenis hak tanah ini merupakan hak milik dari saya dengan bahwa sertifikat ini tidak terdapat sengketa, konflik atau perkara. Maka dari itu saya merasa itu saya punya memang benar. Terus pada tahun 2022 bulan apa itu terjadi mediasi dengan agraria. Yang datang itu ya Afriana Kaho. Kita mediasinya 2 kali. Terakhir sampai yang kedua itu yang bersangkutan Afriana Kaho gugat agraria itu ke PT UN. Nah, ke PT UN ya kita dalam proses, kita mengikuti aja apa yang mereka mau. Nah, saya masuk sebagai intervensi. Yang digugatnya adalah agraria, saya bagian dari intervensi. Dalam proses mungkin hampir berapa bulan, 1 bulan lebih ya, 2 bulan itu, maka keluarlah putusan. Putusan ini putusan nomor 27G garing 2023 garing PTUN KPK Kupang KPG Kupang ya nomor 27 ini. Ini menyatakan bahwa menolak gugatan mereka. Berarti secara tidak langsung tetap menjadi kepemilikan saya, ya kan? Dengan diperkuat lagi dengan surat keterangan nomor W7/Tutul 2/47 HK2.7/1/2024. Pokok perkaranya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 416.000. Dengan ini menerangkan bahwa putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap karena 14 hari setelah putusan pengadilan itu dibacakan sesuai pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan surat keterangan ini diberikan berdasarkan surat permohonan dari kuasa hukum tergugat 2 atau intervensi tertanggal 9 Januari 2024. Permohonan keterangan ingkrah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kupang 9 Januari 2024. Ibu, keputusan sudah ada Ibu. Tapi seperti terpantau di lokasi yang bermasalah saat ini sedang membangun sebuah bangunan. Tanggapan Ibu sebagai pemilik seperti apa terhadap bangunan yang ada saat ini? Ya saya merasa itu punyanya saya, haknya saya. Tapi kenapa tetap dibangun gitu? Sebenarnya berdasarkan putusan ini kan seharusnya mereka ya dihentikan. Tapi kenapa sampai sekarang ini masih diproses dulu? Maka itu saya minta dengan segera yang bersangkutan, kalau mereka sudah membaca putusan ini harus dihentikan dan dikembalikan seperti semula. Pada saat mereka membangun, apakah ada teguran dari pihak penegak hukum atau dari Ibu seperti apa? Terlalu banyak. Seperti apa Ibu? Pertama, masih tanah kosong. Itu tahun 2016. Saya bertemu dengan suami dari Afriana Kaho. Siapa itu suami apa? Julius Rihi. Saya bilang ini tanah saya. Sudah bersertifikat. Tapi dia jawab apa? Belum. Baru GS saja kok. Saya bilang tidak, tanah itu sudah bersertifikat.
dia berkeras. Terus hanya sebatas itu. Terus yang penting saya sudah memberikan informasi kepada mereka. Yang kedua, 2018 mereka bikin sumur bor. Sumur bor ya? Ya, itu saya sudah tegur bahwa tanah ini saya punya. 2018 anak saya bikin pendereng, mereka datangkan preman kasih rata. Saya lapor di polisi. Saya lapor di polisi itu 2 kali, 3 kali. Tapi sampai saat ini itu tidak ada penyelesaian. Setelah ibu lapor ke polisi, di mana? Di Polresta kah atau di Polda? Polresta. Reaksi polisi seperti apa setelah mendapat laporan? Ya, dia mau sampai saat ini saya informasi itu bagaimana kasus penyelesaian kasus tidak ada. Maka itu pada tahun 2022 maka saya tidak tahu siapa yang membangunnya, maka saya berikan surat ke Agraria untuk mencari tahu dulu namanya yang membangun. Setelah dicari tahu di Agraria bahwa ternyata saudara Aprilina Kaho, maka itu Agraria mengusulkan untuk kita mediasi dengan Agraria 2 kali, tidak ada jalan keluar. Maka yang bersangkutan lapor saya ke PT UN. Maka lapor ke PT UN, maka 2023 hasil putusannya sudah keluar. Yang tadi yang saya baca. Dengan adanya hasil dari PT UN seperti ini, apa yang ibu harapkan selanjutnya? Ya, saya harapkan itu bukan hak milik saya, anak saya. Ya, hak milik saya selama di dunia, tapi hak milik yang sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita manusia untuk kita menggunakan, mengelola, memakai yang disahkan oleh pemerintah. Jadi selama ini saya rasa secara hukum saya punya hak. Terhadap bangunan yang ada saat ini? Ya, diratakan kembali ke semula. Karena saya punya tanah yang semula seperti apa ya dikembalikan semula. Seperti itu. Apabila mereka tidak bersependapat dengan ibu, apa yang ibu tempuh selanjutnya? Ya kita dulu masuk ke ini. Gugat ya. Secara gugat saya sudah sah. Sekarang dari mereka yang harus ini. Jadi ibu mengharapkan mereka mentaati putusan ini ya, dengan membongkar bangunan yang ada. Iya, bongkar. Kalau apabila mereka tidak mentaati putusan atau tidak membongkar, berarti ibu akan menindaklanjuti dengan proses hukum yang lebih lanjut. Iya. Atau dengan cara mengubah aturan yang ada ya. Sesuai aturan berlaku. Aturan yang berlaku. Kalau kita semua kan orang mengerti, orang pintar, orang sekolah. Jadi kalau proses sesuatu itu harus tahu aturan, tahu hukum. Kita semua kan mengerti, orang mengerti. Sekalipun tidak mengerti juga kan secara hukum ya kita harus mengikuti. Karena pemerintah itulah tangan kanan Tuhan yang mengelola ini. Jadi paling tidak kan kita harus taat. Terhadap aparat kepolisian yang apa ibu hendak sampaikan? Ya, tolong lu mendengar suara masyarakat. Karena kita punya tempat perlindungan itu adalah pada kuasa hukum. Mereka yang tahu persis. Kami masyarakatnya tidak tahu hukum. Memang secara konsep teori kita bisa memahami, mengerti. Tapi pelaksanaannya kan kita kan tidak tahu. Jadi bagi para penegak hukum yang mengerti hukum, tolonglah, membantu kita masyarakat ini yang membutuhkan jalan keluar sesuai dengan aturan dan hukum. Jangan kita diabaikan begitu, jangan kita mencari sendiri, bahkan kita sudah lapor pun tidak diperhatikan. Tolonglah, kasihani. Bagi orang yang mengerti, oke, dia ikut jalur. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, apa jadinya? Pada momen yang baik ini, apa yang hendak ibu sampaikan? Tolonglah orang yang lemah. Orang yang lemah, orang yang tidak mengerti hukum. Kalau memang mereka berada pada titik kebenaran, ya tolong dibantu mereka. Supaya kesian kita masyarakat ini kan membutuhkan sekali perlindungan hukum. Kan begitu. Jadi membutuhkan perlindungan hukum ya para penegak hukum, para pengambil keputusan, tolonglah berada di tengah-tengah sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat sehingga pada masyarakat berada pada
satu persoalan tuh mereka tidak ragu-ragu untuk mereka berhadapan dengan penegak hukum. Mereka bisa mengeluarkan segala unek-uneknya, mereka bisa berdiri di dalam kebenaran mereka. Itu sangat penting karena ya keadaannya yang seperti itu. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Pak Jack. Tadi Ibu Leni sudah banyak menceritakan terkait dengan permasalahan sebidang tanah miliknya di Kelurahan Lasiana. Sebagai kuasa hukum, apa yang Pak Beni hendak sampaikan pada saat ini? Jadi saya karena profesi saya juga sebagai pengacara, advokat yang mewakili Ibu Leni dan sekaligus juga sebenarnya sebagai adik kandung dari Ibu Leni. Khusus permasalahan ini saya ikuti terutama mulai dari awal sampai akhir, tapi saya tidak mau menjelaskan yang lain-lain. Saya hanya menjelaskan bahwa setelah permasalahan ini terjadi, dimediasi di BPN 2 kali, yaitu bulan Maret, seingat saya tanggal persisnya itu tanggal 2 Maret 2023. Kemudian mediasi kedua tanggal 15 Mei 2023, dan dalam mediasi itu tidak terjadi kesepakatan. Oleh karena itu BPN menyarankan untuk menempuh jalur yudikasi. Oleh karena itu saudari Afriana Kaho itu menggugat Leoni ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi gugatannya itu ditujukan ke BPN untuk membatalkan sertifikat yang sudah dimiliki Ibu Leoni sejak tahun 1993. Karena Ibu Afriana Kaho ini merasa bahwa dia membeli secara resmi. Oke, sesudah itu kita ikut proses. Ibu Afriana Kaho menggugat Ibu Leoni ke PT UN. Ibu Leoni melaporkan Ibu Afriana Kaho ke Polda. Pada tanggal 12 September 2023 di bawah nomor surat tanda terima laporan polisi nomor 300 garing 2023 garing SKPT Polda NTT. Polda NTT penyidik mempending dulu penyelidikan terhadap laporan Ibu Leoni menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ternyata di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima karena gugatan menyangkut kepemilikan, keperdataan atau menyangkut masalah keperdataan tentang hak. Oleh karena itu Ibu Afriana seharusnya melaporkan atau menggugat Ibu Leoni ke pengadilan negeri. Oleh karena itu permintaan kami sebagai penasihat hukum, karena PT UN sudah memberi putusan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kami minta sebagai penasihat hukum, kami minta supaya Polda, penyidik Diskresin Umum Polda NTT melanjutkan proses penyelidikan terhadap laporan tanggal 12 September tahun 2023. Dan kami meminta kepada sekarang Ibu Afriana Kaho yang sedang membangun di lokasi tanah sengketa menghentikan semua kegiatan-kegiatan di atas tanah sengketa. Ini saja permintaan kami sebagai penasihat hukum yang mewakili Ibu Leoni. Terima kasih.